Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil haulu wal quwwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam rahimakumullah, terutama dumateng takmir Masjid Darussalam Darussalam Al-Arqam yang ngampun kengetane Ahad pagi Darussalam Darul Arqam Bapak Asrori Zaini lan boten supe dumateng Pranata Coro Bapak Ma'ruf ugi sedaya takmir Masjid Al-Arqam rahimakumullah. Alhamdulillah enjang menika kita sedaya saged kempal kangge nggayuh Raudhatul Jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Inggih menika majelis taklim. Dan alhamdulillah majelis taklim menika dipun wontenaken kanthi rutin. Mugia rutinitas kita rawuh teng majelis menika dadosaken ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Istiqomahan kita rawuh wonten majelis menika dadosaken benjang nalikane kita badhe sami sedo, malaikat sami rawuh wonten ngajeng kita kita bakal dipun paringi kabar gembira kados dene firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim.
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbunallah, inna setuhune alladzina utawi wong akeh, alladzina kang padha ngucap padha ngendika sapa wong akeh, rabbunallah utawi pangeran kita iku Allah. Sumastaqamu banjur sami istiqomah, sami madhep mantep terus menerus ora mlingsam-lingsuh. Tatanazzalu mongko bakal padha tumurun sapa al malaikatu para malaikat. Para malaikat lajeng sami ngendika, alla takhafu, sliramu kabeh aja padha wedi. Aja padha wedi karo perkara ingkang badhe dipun hadapi. Inggih punika kematian, alam barzah, alam kubur, alam napa mangke badhe padang mahsyar, badhe dipun kempalaken wonten padang mahsyar mangke dinalikane napa boten onter pelindungan angin kejaba pelindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Lah tiang-tiang ingkang istiqomah ingkang tansah gumantung manahipun wonten Masjid Al-Arqam menika salah setunggalipun tiang ingkang badhe pikantuk perlindungan insyaallah. Allah takhafu, slira kabeh aja padha wedi dengan apa yang akan kita hadapi. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang kita tinggalkan. Anak-anak kita, harta kita, kedudukan kita, pamor kita, semuanya akan kita tinggalkan. Jangan bersedih, sebab kita ini orang-orang yang beriman, yang istiqomah. Wa absiru lan podo bergembira sapa sira kabeh. Wa absiru, bergembiralah kamu bil jannati lati kuntum tu'adun, bil jannati kelawan swarga allati kang kuntum ana sira kabeh iku tu'adun den janjekaken, dipun paringi janji dening Gusti Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sedune Gusti Allah ora bakal ngingkari janjine. Mongko keistimewaan kita wonten rawuh wonten Majelis Taklim menika mugi ndadosaken salah satu menjadikan amal menika amal yang terbaik. Sebab amal yang terbaik niku napa? Amal yang istiqomah wa ingqala ngendikane Rasulullah. Najan sithik ning istiqomah niku amal yang terbaik niku. Lah alhamdulillah kita sedaya menika rawuh wonten mriki niki dalam rangka napa? Dalam rangka pertama gayuh Raudhatul Jannah. Sebab wonten Raudhatul Jannah menika kita sami lungguh menika ndadosaken kita gampil anggenipun apa? Gayuh anggenipun amrih anggenipun golek tumuju marang swarga. Kados pengendikane Kanjeng Rasulullah SAW, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon bihi ilal jannah. Man sapa wonge salaka kang liwati sapa man tariqon ing dalan yaltamisu hale amrih golek fihi ing dalan mau sahala mongko bakal gampangake sapa Allah Gusti Allah lahu kaduwe wong kang lurung ilmu mau bihi kelawan ing dalan mau al jannata ing swarga. Barang siapa yang melewati suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Semoga apa yang kita cita-citakan yaitu mendapatkan surga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena visi
visi tertinggi kita sebagai orang beriman adalah masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Paman maka barang siapa mongko sapa wonge sapa bae, ora gede, ora cilik, ora dhuwur, ora Pak Camat, ora presiden, ora rakyat jelata, ora wong sing berpangkat, teman semuanya, laki-laki, wanita semuanya. Zuhziha dan tebehaken dan dohaken aninar saking neraka. Wa udkhila lan den lebetaken al jannata ing swarga. Faqad moko yekti faza. Napa faza? Faza menika lulus. Jadi apa namanya? Kunci kelulusan itu kalau kita sudah masuk surga, dijauhkan dari neraka. Jamaah rahimakumullah. Ngapunten iki kula sisa-sisa ini saking menika nembe umroh menika wangsudipun sami watuk. Sedaya watuk, istri kula guru watuk. Nek istri kula seminggu sampun mantun kula niki. Nek mboten nggih sanjang nggih napa-napa nggih kendel mun sakniki, tapi nek nggih sanjang-sanjang kadang-kadang muncul niku. Kan nyabari beberapa obat telah saya usahakan untuk saya minum, tapi entah apa itu ujian. Jamaah rahimakumullah. Wonten judul pengawasan ahad menika napa? Abu Nuwas atau Abu Nawas. Pengakuan Abu Nawas. Pengakuan kesalahan dosa Abu Nawas. Yo ngapunten. Kangge mengurangi gatal-gatal persediaan. Monggo ingkang beto unjukan guys, sami sakit diunjuk. Kula terasaken al-i'tiraf menika maknanipun pengakuan. I'tarafa i'tarifu i'tirafan fahuwa mu'tarifun. I'tiraf Abu Nuwas atau Abu Nawas menika pengakuanipun Abu Nawas. Wonten kisahipun menika Abu Nawas menika dipun rawuhi, dipun sowani dening tiang-tiang, wonten 3 tiang sowan wonten dalemipun Abu Nawas. Nah, ketiga orang itu bertanya kepada Abu Nawas tentang satu hal. Ketiga orang itu bertanya, mana yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa kecil? Pertanyaan di sana aneh. Orang yang mengerjakan dosa besar atau dosa kecil itu yang lebih utama? Wong dosa kan ditanyakan mana yang lebih utama sih. Nah, Abu Nawas itu menjawab kepada orang pertama, yang lebih utama itu orang yang mengerjakan dosa kecil, itu jawaban Abu Nawas. Nah, alasannya apa? Lalu Abu Nawas menjawab, sebab lebih mudah diampuni oleh Allah. Itu kata Abu Nawas.
Wah, niki berkah. Matur nuwun sangat menika. Nika nggih mboten telat nggih tepat waktu nih. Cuman saya yang terlalu cepat mengeluarkan. Nomor kali pun kepada orang yang kedua ditanya dengan pertanyaan yang sama. Lebih utama mana mengerjakan dosa kecil apa dosa besar? Gitu. Nah, jawaban orang yang kedua itu kepada orang yang kedua mengatakan ya lebih utama tidak mengerjakan keduanya begitu. Nah, lalu ya alasannya apa? Nah, alasannya dengan tidak mengerjakan keduanya maka tidak perlu minta ampun. Wong ora salah kagak minta ampun. Nah, itu jawaban yang kedua. Oh, nggih. Terus orang yang kedua itu puas itu terus pergi. Lah jawaban orang yang kedua, yang ketiga itu dengan pertanyaan yang sama itu. Namun apa jawabannya Abu Nawas? Ya lebih utama mengerjakan dosa besar gitu. Itu jawabannya itu aneh-aneh teman. Lah ya alasannya apa itu? Nah, alasannya sebab ampunan Allah itu sebesar dosa yang orang lakukan. Jadi kalau dosanya besar sekali, ampunan Allah juga sebesar itu. Itu itu kata Abu Nawas. Nah, ya, itu yang minta jawaban juga puas itu. Pas semua itu. Nah, lalu ada muridnya itu yang mendengar itu merasa aneh. Lah ini sah gimana ini? Satu pertanyaan yang sama jawabannya tiga. Lalu Abu Nawas mengatakan manusia itu dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Itu kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menjelaskan satu persatu itu. Pertama, anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu kecil karena ia hanya menggunakan mata. Di mata yang otak artinya juga tidak dipakai, hanya apa yang diterima dengan penglihatan, dengan inderanya. Berbeda dari orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bintang itu besar karena ia mengetahui dengan ilmu, sehingga apa mengatakan bintang itu besar, bahkan lebih besar dari bumi. Ini adalah orang yang menggunakan otak. Lalu muridnya bertanya, lalu yang tingkatan yang ketiga itu apa? Abu Nawas mengatakan yang ketiga adalah tingkatan hati, yaitu orang yang melihat bintang, orang yang apa namanya sudah sampai menggunakan ilmu rasanya, menggunakan hatinya mengatakan ya bintang itu kecil. Walaupun dalam hatinya ia mengetahui secara ilmu bahwa bintang itu besar, lebih besar dari bumi, bahkan ada yang lebih besar dari matahari gitu. Tapi tetap mengatakan bintang itu kecil. Sebab apa? Sebab di dunia ini semuanya itu kecil. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Abu Nawas. Itu jawabannya. Jadi untuk tiga orang jawabannya beda itu karena melihat apa objeknya, melihat lawan bicaranya. Lalu murid itu bertanya lagi, wahai guru, wahai syekh, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Jawab Abu Nawas mungkin. Jawab Abu Nawas. Lalu muridnya bertanya, lah bagaimana caranya?
Caranya itu dengan merayunya melalui pujian dan doa. Terang Abu Nawas kepada si murid. Beliau pun mengajarkan syair al-iktiraf kepada muridnya itu. Nah, itu kisah tentang apa namanya al-iktiraf. Nah, nah ini dulu pertama kali saya kenal al-iktiraf ini masih SMP dulu. Ketika mau perpisahan, saya diajari Pak Musbihun untuk menghafalkan syair al-iktiraf, syair Arabnya. Ya, sedangkan terjemahannya itu anak putri dulu. Nah, namun ketika hari hanya karena belum pernah tampil demam panggung gitu, stres saya itu. Stres akhirnya sakit dan tidak jadi tampil itu. Gitu, bisa dulu SMP saya itu sakit, entah siapa yang mengganti. Nah, asalnya itu ilahi lastulil firdausi ahla. Ya, sebetulnya ada nyanyi namun rasa agak pantas teman nyanyi di masjid. Ya, saya baca secara syair sebagaimana saya menghafalkan dulu. Wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Dzunubi mislu a'da dirimal fahabli taubatan ya dal jalal wa umrina kisun fi kulli yaum wa dzambi zaitun kaifah timal. Ilahi yang abdukal asi ataka mukiron bidunubi wa qad ta'aka fa in taghfir fa anta lidzalika ahli wa in tadrud faman narju siwaka. Nah, itu syair apa namanya Arabnya itu. Yaitu terjemahnya, ilahi Tuhanku, lastu aku bukanlah lil firdosi untuk firdos ahla penduduk. Tuhanku, aku bukanlah penduduk firdos. Nah, kalau dalam terjemahnya aku tidak patut ke surga itu kalau terjemahnya. Tapi surga dengan firdos itu beda, sama tapi beda. Karena firdos itu merupakan bagian dari surga. Wala aqwa ala naril jahim. Namun aku tidak kuat ala naril jahim, di atas api neraka jahim. Fahabli, maka berilah li untukku taubatan taubat, wakfir dan ampunilah dunubi dosa-dosaku. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ghafirudz dzambil azim, yang mengampuni dosa-dosa besar. Nah, itu Abu Nawas kan dosanya itu banyak sekali. Itu dosa besar itu. Ketika mudanya itu hobi sekali dengan maksiat Abu Nawas itu. Maka dari itu syair-syair ketika muda-mudanya itu berisi tentang namanya kenikmatan dunia, hedonisme sifatnya itu. Minum arak, ya, keindahan apa namanya pacaran dan sebagainya, itu syairnya Abu Nawas kalau baca itu. Namun setelah Abu Nawas itu dipenjara gara-gara ngeritik pemerintah, Harun al-Rasyid itu di penjara. Itu setelah dipenjara baru merenung tentang hidup, akhirnya bertaubat. Nah, barangkali syair ini ditulis setelah dia bertaubat itu. Nah, ini sedang mengeluh dengan Allah SWT, minder dengan surga Firdaus yang kedudukannya sangat tinggi. Ya, masukkan surga, ya yang penting masuk surga walaupun bukan Firdaus, itu barangkali itu di hati Abu Nawas itu. Zunubi misru a'da dirimal. Tak minum ini. Dunubi dosa-dosaku mislu ada dirimal, seperti jumlah arimal pasir. Kan banyak sekali itu gambarannya, jumlah pasir kan banyak sekali itu. Fahabli taubataya dal jalali, maka karuniakanlah untukku tobat. Maksudnya terimalah tobatku maksudnya. Ya dal jalali,
Wahai zat yang punya keagungan. Al-Jalal maknanya kan agung. Wa umri nakisun fi kulli yaum. Wa umri dan umurku nakisun berkurang fi kulli yaum pada tiap harinya. Wa dzambi zaitun kaifahtimali. Sedang dzambi dosaku zaitun bertambah kaifahtimali. Bagaimana aku menanggungnya? Ilahi Tuhanku, ngabduka hambamu al-asi ahli maksiat. Adakah datang kepada engkau? Mukiron seraya mengakui bidunub dosa-dosa. Wakodaka sungguh telah memohon kepada engkau. Fa intakfir maka jika engkau mengampuni. Fa anta lidaka ahlu maka sesungguhnya engkau lidaka untuk itu ahlu-ahlinya. Yang engkau jika engkau mengampuni engkaulah ahlinya. Engkaulah yang kuasa mengampuni. Tidak ada orang yang ahli mengampuni kecuali Allah. Wa intak terujan jika engkau tolak. Paman maka siapakah narju yang kami harapkan? Siwaka selain engkau. Ini doa Abu Nawas. Mungkin kita nasibnya seperti Abu Nawas. Banyak dosa itu. Banyak dosa sehingga kalau mau mohon firdaus malu-malu seperti Abu Nawas. Sesungguhnya kita itu tidak perlu malu itu mohon firdaus itu. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW memerintahkan kita agar mohon minta firdaus. Bukan malah Tuhanku, aku tidak patut masuk firdaus. Aku bukan firdaus, bukan. Tapi Allahumma inni nas'alukal firdausa nuzula. Ya Allah, karuniailah kepada aku firdaus nuzula sebagai apa? Sebagai karunia. Itu yang kita minta. Sebagaimana wujud realisasi dari sabda Rasulullah SAW. Wa idza sa'altumullah fas'aluhu al-firdausa. Wa idza maka jika sa'altum kamu mohon Allah kepada Allah, fas'aluhu maka mohonlah kepadanya al-firdausa firdaus. Itu kata apa? Rasulullah SAW. Itu muncul ya tuh. Ini hadis ini dari hadis Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Inna sesungguhnya fil jannati di surga di akhirat besok, mi'ata darajatin ada 100 derajat. 100 derajat, 100 tingkatan. A'addaha menyediakannya Allah lil mujahidina untuk para mujahid fi sabilillah di jalan Allah. Ma darajata ini apa di antara dua derajat? Kama baina sama iwal ardh sebagaimana antara langit dan bumi. Dari satu derajat dengan derajat yang lain laksana apa? Langit dan bumi padahal ada 100 derajat. Kita bayangkan seperti apa luasnya itu. Luasnya langit dan bumi saja sudah sangat luas sekali itu. Kalau ahli falak menghitung itu, Masya Allah. Kalau kita melihat ceramahnya Felix Siau itu, yang pernah melihat tentang apa namanya alam raya ini, itu langit dan bumi ini luar biasa luasnya. Apalagi ini 1 derajat besok di surga itu antara langit dan bumi. Faidah sa'altum maka jika engkau memohon Allah pada Allah fas'aluhu maka mohonlah kepadanya al-firdausa firdaus. Fa innahu maka sesungguhnya firdaus itu ausatul jannah paling tengah surga. Di surga firdaus itu tempatnya di surga yang paling tengah. Wa a'lal jannah dan paling tinggi. Jadi posisi firdaus itu berada di apa? Di surga itu di yang paling tengah dan paling tinggi. Arahu fauqahu arsyur rahman. Aku melihatnya fauqahu di atas firdaus itu arsyur rahman, arsya Allah ar-Rahman yang maha pemurah. Wa minhu dan jarinya tufajjaru dipancarkan atau memancar anharul jannah sungai-sungai surga.
Jadi kita tidak perlu malu-malu sebagaimana syairnya Abu Nawas itu. Kita mohon saja firdaus, tapi nanti diberi yang di bawahnya yang nggak apa-apalah karena tahu diri. Karena untuk menggapainya itu butuh jihad, butuh perjuangan yang keras. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan juklaknya, petunjuk pelaksanaannya untuk apa? Untuk menggapai firdaus. Nah, nanti kita bisa melalui apa namanya? Tahapan-tahapannya atau tidak. Nah, ini semoga terserah eh, para rawuh, ini nanti terserah usaha kita, sebesar usaha kita untuk menggapainya. Nah, untuk menggapainya sebagaimana tadi telah kita baca dalam iftitah surat apa? Surat Al-Mu'minun. Tadi telah saya baca dalam iftitah. Nah, coba itu scroll ke bawah itu surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bin hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, cara berta'awud itu ada tiga itu sesuai dengan tuntunan itu. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang ketiga yang paling komplit, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, itu kalau dijelentrehkan maknanya itu Masya Allah itu luas sekali itu min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi itu. Nah, ini waktunya tidak untuk menjelaskan itu. Ini untuk yang sini saja agar kita bisa menggapai surga firdaus bagaimana caranya. Qad aflaha, sungguh beruntung yakti bejo kemayangan sopo al mukminun wong-wong kang podo iman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beruntung atau aflah, yaitu falah, qad aflaha, sungguh aflah, beruntung, al mukminun orang-orang yang beriman. Mana aflaha itu fazu wasang itu wanajau. Di bawah itu scroll itu yang hitam itu. Nah, makna aflah napa niku teng mriku? Bahasa Arab fazu wasaidu wanajau. Itu wawu-wawunya itu menunjukkan jamak. Faza wasaida wanaja itu kalau satu orang. Kalau orang banyak, mukminun kan banyak ya orang banyak ya. Fazu, fazu niku lulus. Sungguh lulus orang-orang yang beriman. Sang itu saadah apa saadah? Bahagia. Lulus bahagia. Najo apa naju? Naja. Naju selamat. Sungguh lulus bahagia dan selamatlah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Nah, itu. Jadi agar kita mendapatkan surga firdaus pertama apa? Sholatnya khusyuk. Gampang gampang. Tinggal gak ngelakoni pola ini. Sholat khusyuk. Lagi Allahu Akbar. Lagi takbir wis. Kadang-kadang kita tidak apa namanya? Tidak meresapi maknanya takbir. Hanya sekedar rutinitas saja. Setelah takbir langsung kulingan, masak apa aku ya? karo 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 sedaku karo masak apa gue. Nah niku pikirannya semua itu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Apa itu khusyuk?
Khusyuk itu mutadzalliluna khaifuna sakinun. Mutadzallilun itu artinya apa? Tadallul, merendah diri, merasa hina di hadapan Allah SWT. Allah lah yang maha besar, maha perkasa. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih perkasa. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Makhluk alam ini semuanya kecil. Ya. Walaupun seorang ahli perbintangan, ahli falak mengatakan sesuatu besar, itu pada hakikatnya itu kecil di hadapan Allah semuanya kecil itu. Sebagaimana dikatakan Abu Nawas itu. Khaifuna takut, wasakinu dan tenang. Kita merasa hina di hadapan Allah. Tidak ada apa-apanya. Kita menghadap Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang membolak-bolak hati, yang bisa menjadikan kita khusyuk, yang menjadikan hati kita mutmainnah. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita di hadapan Allah merasa takut, merasa hina, takut dan tenang, tidak berani bergerak-gerak. Pandangan kita tidak berani dongkak ke atas, ke depan pun tidak berani. Pandangan kita ke arah sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mutadzallilun khaifuna sakinun. Itu ini dari tafsir As-Sobbah. Sedangkan dari tafsir Mukhtasar tafsir alladzina hum fi sholatim khashi'un alladzina hum fi sholatihim mutadzallilun, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu mutadzallilun, merasa hina, rendah. Qad sakata fiha jawarihuhum, qad sakanat fiha jawarihuhum, dan jawarihnya, anggota-anggota badannya itu tenang anteng. Ora bola-bali ora garuk usil lewatan. Nah niku anteng tenang di hadapan Allah itu. Wa faraghat qulubuhum minal sawaghil. Wa faraghat, dan hatinya itu kosong dari kesibukan-kesibukan lain. Hanya tertuju pada Allah saja. Nah ini yang paling sulit itu menghadirkan hati, ya. Menghadirkan hati supaya sawaghil, kesibukan-kesibukan itu tidak muncul dalam benak kita. Itu sulit sekali itu. Itu khusyuk. Nah, bagaimana cara khusyuk? Nah, ini ada kiat-kiat tertentu cara khusyuk. Ya, barangkali besok-besok ini ada pembahasan khusus mengenai cara sholat khusyuk, barangkali nanti disampaikan, ini perlu sekali ini. Namun pada hakikatnya itu di antara cara sholat khusyuk itu masing-masing syekh ustadz itu kadang-kadang beda-beda itu. Namun saya melihat itu dari pengajian Syekh Ar-Ruhaili itu, agar kita sholat khusyuk itu ada 5 kunci. Yang pertama, kita punya sholat khusus antara kita dan Allah, yang tahu hanya Allah dan kita saja. Dan hal ini bisa dilakukan tentunya ketika orang-orang sedang tidur. Itu sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika masuk Madinah, Rasulullah SAW mengatakan itu, afsus salam wasilul arham wa it'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Afsus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berilah makanan. Yang kedua, berilah makanan. Artinya ya kadang-kadang berugian nyuguh wong atau orang-orang yang kekurangan kita beri itu baru, jangan sampai ada yang tidak makan. Wa at'imut ta'am, kemudian wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Sama sekali tali ar-rahim. Arham itu jamak dari ar-rahim. Mana arham, rohim itu makna dari leksikalnya secara komus itu adalah rahim ibu.
Arham itu rahim itu, rahim itu. Sambunglah tali rahim itu. Maksudnya sanak kerabat yang ada hubungannya dengan rahim. Nah, itu dari yang paling dekat tentunya. Dari yang paling dekat adalah saudara kandung, kemudian sepupu dan ke atasnya. Namun secara luas manusia itu dari satu arham, yaitu dari Hawa. Itu secara luas itu. Wasilul arham, terus apa lagi? Afsus salam, wasilul arham, wasallu bilail, wan nasuniyam. Sholatlah di malam hari ketika orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga bisalam dengan selamat. Masuk surga dengan selamat itu masuk surga orang repot, orang menderita dulu. Mlebu swarga ning menderita dulu karena banyak dosa sebelum nanang terakan di situ. Mlebu swarga tapi sebelum masuk surga itu repot dulu. Ada mizan, ada padang mahsyar. Saat mizan saja repotnya bukan main. Antara yang miskin dan yang kaya itu apa namanya? Selingannya itu sampai 500 tahun menantinya itu baru masuk surga itu. Nah, agar masuk surga tidak repot, nyaman, mendapat perlindungan dari Allah, nanti dari alam barzah sampai dimasukkan surga itu tidak repot, di alam barzahnya juga tidak disiksa, itu kuncinya itu. Absus salam, apa? Wasilul arham, wa'id'at to'am, wasilul arham, wasollu bilaili wan nasuniyam. Maknanya ngertos nggih. Nggih, sampun ngertos. Tadi sudah saya sampaikan itu. Waladina yang kedua, yang pertama itu apa namanya? Sholat. Nah, agar kita khusyuk pun kita perlu minta bantuan Allah dengan apa? Dengan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Dan khusyuk juga minta itu dengan sholatnya secara sendiri. Yang kedua adalah menurut beberapa ulama adalah pada sholat wajibnya kita usahakan sebelum sholat wajib didahului sholat dulu. Sholat sunat itu. Rasulullah mengatakan bainal adzanaini sholatun. Antara dua azan itu ada sholat. Nah, kita usahakan laksanakan itu. Nanti ketika sholat wajibnya kita bisa khusyuk, bisa konsentrasi. Ora kemerungsung. Wis adan ratan suwe, kelilat-kelilit, akibat wudhu, mau masuk masjid, iskamat, kemerungsung. Seperti sahabat Rasulullah SAW itu masuk masjid di pintu masjid sudah ruku, Allahu Akbar. Rasulullah sudah ruku, dari pintu masjid sudah ruku. Sampai apa? Sampai stop. Nah, Rasulullah tahu. Rasulullah tahu tadi yang apa saya Rasulullah. Ya, semoga Allah meningkatkan semangatmu. Ning aja maning-maning gitu. Nek gak takbir sakwise masuk soh barisan masuk rukuk takbir. Nah, saking semangatnya. Nah, itu ini kalau semacam itu tidak khusyuk kemerungsung. Sedangkan yang ketiga antas tasairu. Tas-tasnya istasaro ya tas itu meresapi makna matakul. Meresapi makna yang diucapkan. Yang beri kinten-kinten sampun saged meresapi makna yang diucapkan nggih. Sami apal maknane. Napa sek apal matane mawon. Nah, niki diusahakan hafal maknanya itu. Kita meresapi maknanya. Wong saya yang tahu maknanya saja sering lepas itu. Sering lepas apa menjiwai kata per kata, apalagi yang tidak ngerti maknanya. Nah, ini hampir semua syekh sama ulama itu cara-cara meresapi makna itu semuanya mengungkapkan ini. Itu yang ketiga.
Yang keempat, bersikap ihsan dalam ibadah. Apa ihsan dalam ibadah? Anta budallah ka'annaka taroh. Fa illam takun taroh, fa innahu yaroka. Engkau menyembah Allah seolah-olah kita sedang melihat Allah. Kita yakin bahwa Allah sedang apa? Fa illam takun taroh, jika engkau tidak bisa, karena kita tidak bisa membayangkan Allah, Allah yang gaib. Apa yang kita bayangkan itu meleset itu. Karena apa yang kita bayangkan tentang Allah itu berasal dari indera kita. Kita bisa membayangkan itu lantaran indera kita itu. Mata kita melihat, tangan kita meraba, kuping kita mendengar. Dan itu indera kulit apa? Panca indera kita itu yang menyebabkan kita bisa membayangkan. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan dia. Karena itu kita tidak bisa membayangkan Allah. Karena itu kita yakin bahwa Allah melihat kita. Itu namanya apa? Muraqabah. Muraqabah. Sehingga apa? Ketika kita membaca takbir, kita merasa di hadapan Allah Akbar. Kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahirrahmanirrahim al-fatihah. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah dari apa yang saya bayangkan, dari apa yang saya sifatkan. Semua yang saya sifatkan, semua yang bayangkan tentang Engkau itu tidak seperti itu. Maha suci Engkau ya Allah, itu yang hafal iftitah itu. Yang tidak hafal itu ya biasanya apa? Biasanya Allah Maha Bangit ya, karena seringnya dosa kita sangat besar sekali sehingga kita apa memohon ampun terus agar kita dijauhkan dari kesalahan kita. Setelah kita membayangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana Abu Nawas, maka Allah Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahanku, sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqas sabul abyad minad danas. Dan seterusnya itu diresapi itu maknanya. Itu sehingga kita mengharapkan pada Allah agar kita diampuni dosa-dosanya. Kita diampuni dosa-dosanya atas kelancangan kita ya, yang tidak bisa membayangkan tentang kelemahan kita, yang tidak bisa membayangkan tentang Allah padahal kita di hadapan Allah. Namun kita yakin bahwa Allah itu di hadapan kita. Itu meresapi maknanya. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang ketiga adalah al-mujahadah, bersungguh-sungguh berjuang melawan bisikan-bisikan setan. Karena setan itu selalu akan membisiki kita sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita seorang yang senang ilmu, maka yang dibisiki ya masalah-masalah ilmu. Seperti ini itu pemecahannya sebaiknya seperti ini. Dalam ini itu maknanya ini itu sering muncul itu. Yang senang masak ya, yang muncul yang masak. Wah, teroknya gak apa goreng apa dimasak ya. Nah itu muncul semacam itu setan itu. Itu kita harus berjihad itu apa namanya menghilangkan itu semua. Itu berdengar membaca tahun billahi minasyaitonir rajim. Itu 3 kali ke samping. Namun jangan sampai menyakiti di sampingnya. Itu hanya sekedar apa namanya? Ya silahkan keluar sedikit, begitu ya, jangan sampai mengotori. Nah itu yang ke berapa? Yang kelima adalah berjihad. Setan. Nah khusyuk itu merupakan kenikmatan yang teragung. Syekh Ar-Ruhail mengatakan khusyuk itu a'dhamu ni'amin dunia. Sebesar-besar nikmat dunia itu adalah khusyuk. Ladatun ma ba'da ma ladat. Tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan khusyuk. Orang-orang salah mengatakan innala fi amrin law alima bihil muluk. Sesungguhnya kami dalam suatu perkara, sekiranya para raja mengetahui, raja laduna alai bisuyuf, niscaya akan merebutnya dengan suyuf, dengan pedang. Saking nikmatnya apa? Khusyuk. Nah ini orang yang akan apa? Berhak masuk surga firdaus pertama apa? Orang yang khusyuk. Jadi masih 5 menit ini baru.
Ini nanti insya Allah ini sebagai pembuka nanti untuk apa agar kita care, agar kita itu punya curious, punya hirs, semangat untuk menggapai surga Firdaus dengan melakukan amalan-amalan soleh. Pertama selanjutnya waladinahum nganil lagwi mu'ridun. Yang kedua orang-orang yang nganil lagwi saking perkara lagho mu'ridun podo melengos. Orang-orang yang berpaling dari lagho. Lagho itu apa? Perkataan yang tidak berguna. Al-laghu mala khairu fihi minal aqwal wal af'al. Mala khairu yang tidak ada bagusnya fihi padanya minal aqwal, baik berupa pengendikan, ucapan, wal af'al atau tindakan. Itulah kok. Walladzina hum 'anil batili wal lahwi wa ma fihi ma'siyatun minal aqwali wal af'ali mu'ridun. Orang-orang yang mereka itu menganil batil dari perkara yang batil walahwi dan tidak berguna wa ma fihi maksiatun dan apa yang ada padanya maksiat minal aqwal dari baik berupa akwal ucapan wal afal atau tindakan mu'ridun mereka berpaling. Itulah yang kedua. Jadi dongeng-dongeng seorang manfaate apalagi sampai hibah apalagi sampai namimah itu ditinggalkan itu. Dan tindakan-tindakan bodoh yang tidak ada manfaatnya itu ditinggalkan. Itu yang kedua itu. Nah, sekarang itu tindakan-tindakan atau ucapan yang sering kita sering tidak terasa itu guyon-guyon lewat HP, lewat WA, apalagi share-share gambar-gambar yang tidak senonoh. Itu kayak sekarang ini, Mas Allah. Nah, orang-orang yang berhak mendapatkan surga Firdaus itu dari perkara-perkara tadi apa? Mu'ridun. Nah, belum jam 7, masih sedikit lagi. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Yang ketiga, walladzina dan orang-orang yang mereka itu lizakati zakatnya fa'ilun mereka melakukan. Zakat itu apa zakat? Zakat tazkiyatan wa zakatan maknanya apa? Tumbuh berkembang. Atau maknanya bersih-bersih, membersihkan. Sehingga makna zakat itu resik-resik. Waladina lan orang-orang yang mereka itu lizakati nang perkara resik-resik. Di makna asli nih. Fa'ilun podo nglakoni. Nang ketiga apa? Nglakoni resik-resik. Apa yang perlu dibersihkan, disucikan. Waladin maknanya mukhtasar fi tafsir itu yang cetak biru. Waladina hum waladina dan orang wong akeh, waladina mereka itu yang mereka litat hiri angfusihim dalam pensucian dirinya. Tathir pensucian angfusihim diri mereka minar rodhail dari perkara-perkara hina. Pertama membersihkan dirinya, tazkiyatun nafas pertama itu. Membersihkan diri dari perkara-perkara yang hina, sifat-sifat yang tidak terpuji, akhlak yang buruk. Wa tadhiri amwalihim biikhrajai zakatiha dengan mengeluarkan zakatnya. Harta ini diresiki bukan masih ada hak orang lain dalam zakat itu, dalam apa? Dalam harta itu. Dengan apa? Membayar zakat. Fa'ilun podo nglakoni kabeh. Melakukan.